Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik untuk free test PPG part 2. Oke, silakan dilihat langsung saja, tidak usah berlama-lama. Nomor 1. Seorang guru fisika hendak memfasilitasi siswanya supaya dapat untuk mengembangkan potensinya dalam pembelajaran fisika. Oke. Mengembangkan potensinya dalam pembelajaran fisika. Oke, jadi fokus pada pembelajaran. Berikut ini upaya yang paling tepat dilakukan guru, kecuali. Oke, kita lihat yang salahnya nih. A. Memberikan tugas yang bervariasi kepada kelompok dengan petunjuk yang lebih mengakomodasi gagasan kelompok. Oke, ini bisa. Maksudnya benar. B. Menyusun kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Oke, ini dia terlalu melebar, maksudnya dia terlalu meluas. C. Memberikan latihan-latihan yang bertujuan dan yang berorientasi pada perbaikan pemahaman. Oke, ini juga bisa, benar, maksudnya benar. D. Menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian hasil tes maksimal. Oke, ini juga benar. E. Menyusun bahan ajar yang setara dengan sekolah yang bertaraf internasional. Oke, ini juga benar. Jadi maksudnya yang tidak sesuai atau yang tidak mengembangkan potensi secara langsung belajar fisika itu adalah B. Nomor 2. Seorang guru fisika menggunakan peta konsep untuk mengecek pengetahuan awal. Oke, jadi di sini yang mau dilihat itu pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Ia menuliskan sebuah kata kunci tentang topik yang akan dipelajari dari hari itu di tengah-tengah papan tulis dan meminta siswa menuliskan konsep-konsep yang relevan dengan konsep dan membuat hubungan antara konsep dengan konsep yang ditulisnya. Tindakan yang perlu dihindari adalah, oke, jadi yang ditanyakan tindakan yang perlu dihindari atau tindakan yang tidak perlu dilakukan. Pertanyaan, tindakan yang tidak perlu dilakukan. A. Mengapresiasi hasil kerja siswa walau terdapat banyak kesalahan. Oke, ini bisa dilakukan, ini baik untuk dilakukan. B. Mengajukan pertanyaan untuk membantu siswa merumuskan konsep yang ingin disampaikan. Ini juga bisa dilakukan. Jadi A tadi bisa dilakukan, B juga bisa dilakukan. C. Mendorong siswa untuk menuliskan pendapatnya sebanyak mungkin. Oke, ini juga boleh dilakukan. Membiarkan siswa membuat peta konsepnya sendiri baik sudah benar atau salah. Oke, jadi untuk pengetahuan awal kita tidak masalah apakah dia benar atau salah. Jadi ini juga bisa dilakukan. D juga bisa dilakukan. E. Memperbaiki peta konsep yang salah dan memberi penjelasan dan alasan yang tepat kepada siswa. Untuk pengetahuan awal, jadi tidak perlu diperbaiki yang salah dan tidak perlu dijelaskan karena nanti kita akan melaksanakan pembelajaran. Jadi khusus untuk pengetahuan awal yang tidak perlu dilakukan adalah E. Nomor 3. Fasilitasi guru fisika selama pembelajaran agar siswa dapat menjalani proses belajar secara optimal. Oke, proses belajar secara optimal. Titik-titik. A. Meminta siswa membantu siswa yang belum memahami konsep yang dipelajari. Kurang tepat. B. Meminta siswa untuk merangkum materi yang dipelajari. Juga kurang tepat. C. Meminta siswa untuk melakukan presentasi hasil tugas kelompok. Oke, jadi yang lebih kena itu C. D. Memberi bantuan penjelasan sesuai tahapan pemahaman siswa. E. Memberi tes selama pembelajaran untuk keperluan penilaian hasil belajar. Jadi yang paling tepat guru sebagai fasilitasi untuk proses belajar secara optimal adalah C. Meminta siswa untuk melakukan presentasi hasil tugas kelompok. Nomor 4. Dalam pembelajaran materi persamaan gerak benda, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru fisika. Oke. Jadi tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru fisika yang menggunakan pendekatan konstruktivistik adalah, jadi ingat, konstruktivistik artinya membangun atau mencipta. A. Mendemonstrasikan gerak benda dengan model bermain peran. B. Menjelaskan sejarah perumusan persamaan gerak benda. C. Menyediakan data tentang beberapa hasil pengukuran jarak. D. Menurunkan persamaan gerak benda di papan tulis. E. Menayangkan simulasi gerakan benda dalam bidang datar. Jadi yang paling tepat yang dilakukan oleh seorang guru untuk
pendekatan konstruktivistik adalah C. Menyediakan data tentang beberapa hasil pengukuran jarak. Jadi guru hanya menyediakan data, siswa yang menganalisis dan menyimpulkan. Nomor 5. Seorang guru fisika yang di sekolah tidak memiliki laboratorium hendak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan hakikat fisika. Oke. Tidak memiliki laboratorium. Tindakan guru yang tidak sesuai. Jadi ditanyakan tidak sesuai dengan keperluan pembelajaran tersebut adalah A. Melakukan diskusi kelompok yang menyenangkan sesering mungkin. Oke, ini tidak sesuai. A tidak sesuai. B. Berkunjung ke lembaga lain yang memiliki peralatan lengkap dan melakukan eksperimen. Ini boleh dilakukan, bisa dilakukan, sesuai dilakukan. C. Mendemonstrasikan fenomena dan mengeksplorasi konsep secara bersama-sama. Ini juga sesuai. D. Mencari simulasi komputer yang sesuai dengan materi. Oke, ini juga sesuai. E. Melakukan eksperimen dari bahan yang terdapat di lingkungan sekolah. Ini juga sesuai. Jadi, yang tidak sesuai itu A. Melakukan diskusi kelompok yang menyenangkan sesering mungkin. Nomor 6. Dalam membelajarkan konsep pengaruh gaya terhadap gerak benda, kegiatan siswa yang memungkinkan memperoleh pemahaman konsep yang baik adalah jadi kegiatan siswa yang memperoleh konsep yang baik. Kita lihat yang mana yang paling benar. A. Mengidentifikasi macam gaya yang berpengaruh terhadap gerak benda. B. Mengumpulkan informasi tentang berbagai kemungkinan pengaruh gaya pada benda. C. Melakukan percobaan dengan berbagai nilai gaya dan mencari hubungan antara gaya dan kecepatan benda. D. Melakukan percobaan tentang berbagai pengaruh gaya pada benda. E. Mengumpulkan data tentang pengaruh gaya pada benda dari berbagai literatur termasuk hasil penelitian. Jadi yang paling tepat untuk memperoleh konsep yang baik adalah C. Melakukan percobaan dengan berbagai nilai gaya dan mencari hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Nomor 7. Seorang guru fisika harus mengajar fisika di sekolah yang tidak memiliki lab sama sekali di pedesaan. Jadi sekolah tidak memiliki lab. Ia sedang merancang kegiatan belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran materi kecepatan gerak benda. Oke, tujuan yang ingin dicapai kecepatan gerak benda. Berikut adalah kemungkinan kegiatan belajar yang dipersiapkan guru. 1. Mempersiapkan diskusi kelompok untuk merangkum konsep kecepatan gerak benda. 2. Mempersiapkan kegiatan siswa untuk menentukan kecepatan aliran air di selokan. 3. Merancang kegiatan untuk menentukan kecepatan benda yang jatuh bebas. 4. Merancang membuat mobil mainan yang digerakkan dengan balon dan melombakan mobil siapa yang tercepat. 5. Mempersiapkan resume bahan ajar agar mudah dipelajari dengan disertai kasus yang ada di lingkungan sekolah. Sebagai guru profesional, rancangan pengalaman belajar mana yang sebaiknya dipilih agar pembelajaran menjadi kontekstual? Oke. Sebagaimana kita ketahui, kontekstual artinya pembelajaran dihubungkan dengan dunia nyata atau pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memungkinkan diimplementasikan pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry artinya siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri, meningkatkan pengetahuannya dengan cara belajar mandiri, dan memecahkan masalah dengan cara belajar mandiri. Biasanya pendekatan inquiry dilakukan dengan cara penelitian untuk meningkatkan atau menggali pengetahuan siswa. Kita lihat A 3, 4, 5, B 1, 2 dan 4, C 1, 4 dan 5, D 2, 3 dan 4, E 1, 3 dan 5. Kita lihat kembali rancangan yang disiapkan. 1. Mempersiapkan diskusi kelompok untuk merangkum konsep kecepatan gerak benda. Nomor 1 kurang tepat. 2. Mempersiapkan kegiatan siswa untuk menentukan kecepatan aliran air di selokan. Oke. Ada kata kecepatan aliran air di selokan. Ini bisa. Benar.
3. Merancang kegiatan untuk menentukan kecepatan benda yang jatuh bebas. Oke. Menentukan kecepatan benda jatuh bebas berada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa. 4. Merancang membuat mobil mainan yang digerakkan dengan balon dan melombakan mobil siapa yang tercepat. Ini juga bisa. Nomor 5. Mempersiapkan resume bahan ajar agar mudah dipelajari dengan disertai kasus yang ada di lingkungan sekolah. Ini kurang tepat karena guru yang menyiapkan. Jadi yang benar adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu adalah D. Jadi jawabannya D. Nomor 8. Agar KD menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan tetap, berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat tercapai dengan baik. Maka guru fisika harus menentukan materi esensi yang sesuai. Oke, materi esensi yang sesuai. Materi esensi dari KD tersebut yang paling benar adalah A. Konsep hukum-hukum Newton tentang gerak. B. Keterampilan menghitung, membuat grafik, turunan, dan integral yang terkait dengan gerak lurus. C. Formula kecepatan, percepatan, jarak dan grafik, kecepatan, percepatan, jarak terhadap waktu. D. Konsep posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan hubungan antara konsep tersebut. E. Rumus jarak, kelajuan, dan grafik jarak dan kelajuan terhadap waktu. Jadi yang paling tepat adalah D. Konsep posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan hubungan antara konsep tersebut. Nomor 9. Seorang guru fisika akan melakukan pembelajaran agar siswa mampu menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluidostatis dan dinamis dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut materi yang diorganisasikan. 1. Hukum Pascal. 2. Hukum Bernoulli. 3. Asas kontinuitas. 4. Tekanan hidrostatis. 5. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Urutan materi yang paling tepat adalah A. 1, 4, 3, 2, dan 5. B. 4, 1, 3, 2, dan 5. C. 5, 1, 4, 3, dan 2. D. 5, 4, 1, 3, dan 2. E. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita urutkan. Yang paling pertama itu adalah fluidostatis, di mana yang paling pertama, materi yang pertama itu tekanan hidrostatika. Kemudian yang kedua hukum Pascal. Selanjutnya sudah tidak ada fluidostatis, kita ke fluidodinamis. Yang pertama di fluidodinamis itu asas kontinuitas. Kemudian hukum Bernoulli. Dan yang terakhir penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya 4, 1, 3, 2, dan 5. 4, 1, 3, 2, dan 5 berarti B. Nomor 10. Seorang guru fisika sedang merancang penilaian proses. Oke, merancang penilaian proses. Untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan pengamatan. Oke, dalam melakukan pengamatan. Berikut ini beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator penilaian kecuali A. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk grafik. B. Hasil pengamatan disertai alat yang digunakan dan objek yang diamati. C. Hasil pengamatan dituangkan dalam bentuk tabel. D. Hasil pengamatan disertai bagan yang menunjukkan fenomena yang diamati. E. Hasil pengamatan disertai dengan pendapat dan kesimpulan sementara. Jadi yang bukan merupakan indikator penilaian adalah D. Hasil pengamatan disertai bagan yang menunjukkan fenomena yang diamati. Nomor 11. Berikut ini beberapa kegiatan siswa dalam eksperimen di laboratorium. 1. Mengamati dengan seksama demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap. 2. Mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap. 3. Melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap menggunakan kereta, misalnya mobil mainan, troli. 4. Menganalisis besaran-besaran fisika dalam gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap melalui diskusi kelas. 5. Mempresentasikan hasil percobaan benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan
percepatan tetap dalam bentuk grafik. Urutan kegiatan yang sebaiknya dipilih agar siswa terbantu dalam memahami konsep yang dipelajari adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, 4, dan 5. B. 4, 2, 1, 3, dan 5. C. 3, 4, 2, 1, dan 5. D. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, dan 5. E. 2, 1, 3, 4, dan 5. Jadi perhatikan langkah-langkah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah nomor 2. Mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap. Kemudian yang kedua, mengamati dengan sesama demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan. Sedangkan yang ketiga yaitu melakukan percobaan. 3. Melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap menggunakan kereta, misalnya mobil, mainan, troli. Kemudian yang keempat, kita menganalisis besaran-besaran fisika dalam gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap melalui diskusi kelas. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan hasil percobaan benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap dalam bentuk grafik. Jadi jawabannya 2, 1, 3, 4, 5. 2, 1, 3, 4, 5 itu adalah E. Nomor 12. Bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis komputer yang paling tepat dapat digunakan dalam pembelajaran IPA dengan tujuan melatih kecakapan dan keterampilan siswa dengan konsep telah diberikan dalam pembelajaran sebelumnya adalah A. Tutorial, B. Simulasi, C. Presentasi dengan PowerPoint, D. Real and Practice, E. Games. Jadi yang paling cocok itu adalah simulasi. Di mana kita ketahui bahwa simulasi adalah suatu pelatihan yang menirukan suatu bentuk sesuai dengan aslinya. Nomor 13. Untuk menjelaskan konsep fisika yang fenomenanya sulit diamati, pilihan yang dilakukan guru fisika adalah fenomenanya sulit diamati. A. Memberi ilustrasi tentang fenomena. B. Menyajikan simulasi dengan komputer. C. Memberikan penjelasan yang akurat. D. Mencari analogi yang sesuai. E. Menyediakan banyak gambar. Oke, jadi yang cocok menyajikan simulasi dengan komputer. Nomor 14. Fasilitasi guru fisika dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan kerja ilmiah. Keterampilan kerja ilmiah adalah titik-titik. A. Menyediakan grafik hasil eksperimen dan meminta siswa untuk mendiskusikan kesimpulan dari grafik. B. Meminta siswa untuk melakukan pencatatan posisi matahari setiap 15 menit dalam satu hari. C. Menyediakan data dan meminta siswa membuat kesimpulan yang mungkin diusulkan. D. Meminta kelompok siswa untuk merancang mainan yang menggunakan prinsip tekanan. E. Mengajak siswa menguji prinsip fisika melalui eksperimen di laboratorium. Jadi yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan kerja ilmiah adalah A. Menyediakan grafik hasil eksperimen dan meminta siswa untuk mendiskusikan kesimpulan dari grafik. Nomor 15. Dalam pembelajaran, guru fisika melakukan proses tanya jawab dengan siswa. Suatu saat ada siswa yang menjawab dan jawaban spontan siswa terlihat agak ngawur. Jawaban yang spontan agak ngawur dan kurang baik. Respon guru yang perlu dilakukan adalah, jadi respon sebagai seorang guru adalah A. Mengapresiasi respon siswa dan mengelaborasi jawaban yang disampaikan. B. Menegur dan membetulkan jawaban siswa. C. Membiarkan karena memang siswa memiliki kebiasaan tersebut dan sulit diubah. Menjadi C tidak mungkin. D. Mengalihkan pertanyaan serupa kepada siswa lain. E. Menegur dan memberi peringatan. E juga tidak mungkin. Tapi yang paling tepat adalah A. Mengapresiasi respon siswa dan mengelaborasi jawaban yang disampaikan. Elaborasi adalah memberikan jawaban yang terperinci. Nomor 16. Seorang guru fisika sedang mengembangkan penilaian yang memungkinkan siswa dapat menilai kemampuan dirinya dalam bekerja ilmiah. Kemampuan diri dalam bekerja ilmiah secara objektif, transparan, dan akuntabel. Teknik penilaian yang dimaksud adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian diri, C. Penilaian tes,
D. Penilaian non-tes. E. Penilaian kerja. Jadi yang paling tepat untuk menilai dirinya dalam bekerja ilmiah adalah E. Penilaian kerja atau penilaian kinerja. Nomor 17. Perhatikan deskripsi kompetensi dasar dan materi fisika berikut ini. Kompetensi dasar menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Oke. Menganalisis kalor dan perpindahan kalor. Materi fisika: 1. Suhu, 2. Kalor, 3. Hambatan listrik, 4. Konduktor panas, 5. Isolator panas, 6. Konveksi, 7. Viskositas, 8. Angin darat dan angin laut. Pengetahuan fisika yang sesuai dengan penguasaan kompetensi dasar di atas adalah A. 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. B. 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. C. 1, 2, 4, 6, 7, dan 8. D. 1, 2, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. E. 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Jadi yang paling cocok adalah, kita lihat materinya, kalor dan perpindahan kalor. Suhu, nomor 1 suhu termasuk, jadi suhu termasuk, kalor juga termasuk, hambatan listrik tidak termasuk, konduktor panas termasuk, isolator termasuk, konveksi juga termasuk, viskositas tidak termasuk, angin darat dan angin laut juga termasuk. Berarti yang cocok adalah 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Jadi yang cocok adalah, yang tepat adalah A. 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Nomor 18. Upaya guru fisika menggunakan hasil analisis proses penilaian. Menggunakan hasil analisis proses penilaian untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. B. Menganalisis hasil evaluasi keseluruhan siswa untuk perbaikan instrumen tes. C. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. D. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. E. Merencanakan pengajaran remedi. Yang paling tepat adalah C. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Nomor 19. Kebiasaan guru fisika setelah melakukan proses belajar mengajar yang dapat menunjang peningkatan profesionalnya. Menunjang peningkatan profesional dalam mengelola pembelajaran adalah titik-titik. A. Mempersiapkan proses belajar untuk pertemuan berikutnya. B. Melihat kembali perjalanan pembelajaran dan mengidentifikasi proses belajar yang perlu mendapat perhatian. C. Mengarsipkan hasil belajar siswa untuk memudahkan proses penilaian. D. Meminta siswa untuk menata catatan hasil pembelajaran agar mudah dipelajari ulang. E. Mempersiapkan siswa untuk pembelajaran berikutnya agar lebih lancar. Jadi yang paling tepat untuk memperbaiki pelajaran adalah B. Melihat kembali perjalanan pembelajaran dan mengidentifikasi proses belajar yang perlu mendapat perhatian. Nomor 20. Seorang guru fisika hendak melakukan perbaikan pembelajaran dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Saran yang paling tepat. Kata kuncinya saran yang paling tepat. Untuk guru yang hendak melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk guru yang hendak melakukan penelitian tindakan kelas adalah titik-titik. A. Meminta guru lain untuk melakukan perbaikan sehingga ia bisa menirunya. B. Melakukan pembelajaran tanpa proses evaluasi dan refleksi. C. Menerapkan model pembelajaran yang pernah diterapkan oleh guru lain di kelas yang karakteristik siswanya berbeda. D. Melakukan dengan upaya coba-coba. E. Melakukan perbaikan berdasarkan masalah di kelasnya. Jadi yang paling tepat diberikan saran kepada guru yang ingin melakukan penelitian tindakan kelas adalah E. Melakukan perbaikan berdasarkan masalah di kelasnya.